rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Wow, cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu? Oh, 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 walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Halo pemirsa TVRI Bali dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dr. Agung Anteja dalam acara Bincang Sehat. Senang sekali pada hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial, teman-teman dari program studi ilmu bedah Udayana. Halo. Dan saya juga masih ditemani bersama Cici dan juga Kak Budi. Oke, langsung saja kita akan saksikan tayangan berikut ini. Kanker payudara adalah kondisi kanker yang tumbuh di dalam jaringan payudara. Ini adalah salah satu jenis kanker paling umum di kalangan wanita di seluruh dunia. Faktor risiko termasuk riwayat keluarga, usia, faktor genetik, serta gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan, dan kurangnya aktivitas fisik menjadi faktor pencetus kanker payudara. Deteksi dini sangat penting untuk mengatasi kanker payudara. Pemeriksaan rutin seperti mamografi dan pemeriksaan sendiri payudara dapat membantu mendeteksi kanker pada tahap awal, meningkatkan peluang kesembuhan. Pendidikan dan kesadaran tentang kanker payudara sangat penting untuk mengurangi dampaknya dan meningkatkan tingkat kelangsungan hidup. Simak pembahasan lengkapnya pada program acara Bincang Sehat yang menghadirkan narasumber Dr. Putu Andatusta Adiputra, spesialis bedah onkologi, sesaat lagi. Ya pemirsa, langsung saja kita panggilkan narasumber Dr. Putu Andatusta Adiputra, spesialis bedah subspesialis onkologi konsultan. Apa kabar, dokter? Senang sekali berjumpa dengan dokter Anda. Ya, senang sekali berjumpa di studio TVRI. Mungkin sambil ngobrol santai, dokter, silakan duduk. Iya. Nah, dokter Anda, ini topik kita menarik sekali pada hari ini, yaitu tentang deteksi dini ya, pentingnya deteksi dini terhadap kanker payudara. Ternyata kanker payudara itu sudah banyak sekali, ada promosi-promosinya juga, bagaimana cara pencegahannya. Tapi alangkah lebih baiknya langsung dokter Andatusta akan menjelaskan. Nah, sebelum itu mungkin bisa dijelaskan kanker payudara ini sebenarnya apa dan penyebabnya apa saja? Ya, jadi kanker payudara itu disebabkan oleh adanya pertumbuhan yang abnormal dari sel-sel dari sel payudara itu. Jadi sebetulnya sel-sel kita yang normal itu berubah peringainya, membelah diri tak terbatas sehingga menghasilkan suatu penyakit yang kita kenal dengan kanker payudara. Iya, jadi ada pertumbuhan abnormal ya, sel-sel di payudara itu sendiri. Nah, kalau yang menyebabkan misalnya ini karena kebanyakan itu, kira-kira apa yang paling sering menyebabkan ini, dokter Anda? Hingga saat ini etiologi atau penyebab dari kanker payudara itu tidaklah bisa ditunjukkan satu seperti itu. Kita mengenalnya sebagai multifaktorial. Multifaktor ya? Multifaktorial, walaupun juga ada faktor lainnya seperti faktor familial atau keluarga yang berkontribusi 10% terhadap etiologi kanker payudara. Ya, lifestyle salah satunya, dokter ya? Salah satunya lifestyle, ya, jadi gaya hidup. Gaya hidup salah satunya. Oke, dan kanker payudara paling umum kan diserang adalah wanita karena memang jelas memiliki payudara seperti itu ya, dokter Andatusta. Tetapi banyak pertanyaan, sebenarnya pria apakah bisa menyerang pria juga ini, dok? Ya, jadi
1% kanker payudara terjadi pada laki-laki. Iya, Nah, itu perlu diingat. Jadi bukan dominasi wanita saja. Iya. Jadi laki-laki juga bisa terkena 1%, walaupun jarang. Walaupun jarang, tetapi bisa ya, jadi tidak hanya Bisa. wanita saja. Oke, langsung saja yang ingin saya tanyakan, tanda-tanda awal dari kanker payudara itu apa saja, dokter Anda? Tanda-tanda awal. Jadi tanda-tanda awal itu bagi seorang wanita adalah suatu perubahan pada payudaranya. Jadi misalnya adanya benjolan, perubahan bentuk, kemudian rasa sakit dan sebagainya. Jadi yang paling awal yang kita harus aware bagi seorang wanita adalah adanya munculnya sesuatu perubahan. Dalam hal ini yang paling sering adalah benjolan. Benjolan ya di payudaranya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Tanda awal adalah benjolan di payudara. Bisa benjolan yang tampak keluar atau tampak biasanya kan tidak disadari dokter, tiba-tiba pada saat meraba, apa ini gitu. Nah, itu. Sehingga memang benjolan itu kalau yang dekat dengan kulit payudara memang penderita akan lebih cepat untuk tahu. Tapi untuk posisi yang lebih dalam hal ini misalnya di kelenjar Di dalamnya penghasil air ya. susu, itu memang agak sulit untuk diketahui. Sehingga untuk mengetahuinya seorang wanita harus melakukan yang namanya sadari. Sadari. Oke. Pemeriksaan payudara sendiri. Dan sadari itu sendiri dilakukan setiap bulan. Ya. Pada saat payudara dalam keadaan paling tidak tegang. Kapan itu? 7-10 hari dari hari pertama haid. 7-10 hari dari hari Dari pertama. hari pertama haid. Itu adalah kondisi payudara yang paling tidak tegang. Ya. Jadi pada saat itu dah kondisi terbaik untuk memeriksa melakukan payudara itu, untuk payudara. melakukan deteksi dini. Nah, oke, kalau untuk diagnosisnya dokter ya, langsung saja ingin saya tanyakan, ini gimana sih caranya untuk mendiagnosis kanker payudara ini? Diagnosis kanker payudara tidak bisa serta-merta begitu datang ke dokter langsung dapat. Ya, Jadi kami pun sebagai ahli bedah onkologi itu untuk menegakkan diagnosa kanker payudara kami butuh bantuan dokter lain. Jadi dokter patologi anatomi yang memeriksa sedikit sampel dari payudara dari tumor itu diperiksa, harus ada sel ganas yang terlihat. Jadi eksak. Tidak bisa seperti menebak, itu tidak boleh. Karena konsekuensinya adalah terapinya bukan terapi biasa, jadi terapinya spesifik dia. iya. Jadi setiap benjolan tidak berarti itu adalah kanker seperti itu dokter ya, harus diperiksa dulu di patologi ya. 80% benjolan yang datang ke tempat praktek itu jinak. Jinak ya. Jadi yang dikatakan kanker apabila ditemukan keganasan pada sampel payudaranya ya, benjolan payudara. Membuktikan bahwa itu adalah memang betul ada sel Ada kanker. keganasan. Oke. Jadi pemirsa di rumah juga sadar kalau tidak semua benjolan itu dikatakan kanker. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan ini biasanya rentang usia berapa seseorang atau wanita ya, yang paling banyak ini karena 1% pria, jadi 99% wanita. Ini usia berapa? Usia subur atau saat menopause, apakah masih bisa atau bagaimana, Dok? Kalau kejadian yang terbanyak kalau di Indonesia dan khususnya di Bali, Iya. data kami menunjukkan antara umur 40 sampai 50 adalah yang tertinggi. Tertinggi. Tapi berbeda di belahan bumi yang lain berbeda. Kalau di Eropa di atas 50. Jadi di Asia sedikit lebih rendah usianya. Jadi usia dewasa ya yang paling banyak diserang ya, Iya. dan usia masih usia Produktif. subur, produktif seperti itu. Usia produktif. Iya, oke. Nah kalau untuk faktor genetik itu sendiri, seberapa besar risiko pengaruhnya dokter, perannya? Faktor genetik di sini berperan 10%. Jadi apabila adanya mutasi genetik pada sel dari genetik breast cancer itu yang kita kenal dengan breast cancer gen, itu berkontribusi 10%. Nah, kita mencurigainya biasanya berbeda. Oke. Secara tampilan dia berbeda. Jadi pertama mungkin karena usia penyakit itu timbul pada wanita yang lebih muda pertama, itu kita curigai. Atau di keluarga, pada keluarga keluarga itu harus langsung. Misalnya Jadi ibu kandung, nenek ke- kandung, ya, gitu ya ke- dokter ya? ke anak gitu. Itu yang disebut dengan Bisa membawa gen. iya, membawa gennya. Iya, oke. Ya, tadi menarik sekali ya, karena dikatakan lifestyle adalah salah satu faktor resiko ya, faktor resiko dari kanker payudara. Bisa dijelaskan sedikit dok, pengaruh gaya hidup ini, seperti diet atau mungkin ada olahraga tertentu atau gaya hidup tertentu yang dapat mencetuskan kejadian kanker payudara. Ya, kalau diet secara umum memang pola makan kita sekarang lebih kepada fast food dan sebagainya, lebih kepada yang kalori, lebih kepada yang
menyebabkan kegemukan, itu memang berpengaruh terhadap terjadinya atau berkontribusi terhadap terjadinya kanker, akan tetapi memang datanya masih simpang siur. Nah, untuk lifestyle tentu saja pola hidup kita yang saat ini, pola hidup stres, di mana kalau kita lihat, ya kita bandingkan dengan zaman dulu, di mana sekarang ini kita lihat jam 10 malam masih aktif. Yaitu menyebabkan pola hidup stres, di mana pola hidup stres akan menurunkan imunitas. Salah satunya itu salah ya, satunya ya? itu ya. Ya, oke, mungkin yang menarik yang ingin saya tanyakan, dokter kan tadi mengatakan dan pemirsa juga mungkin tahu ya, kalau kanker payudara itu ada stadium-stadiumnya, ya, dan mengapa penting untuk diketahui, dan pada saat kapan pengobatan yang paling baik dilakukan, stadium berapa? Sebenarnya ini adalah kunci daripada program pemerintah untuk menurunkan stadium ya. Pencegahan sulit dilakukan oleh karena etiologi masih belum jelas. Tetapi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan memang dari dulu sudah diprogramkan adalah bagaimana menurunkan stadium. Kenapa harus menurunkan stadium? Oleh karena stadium dini lebih mudah untuk mengobati dibandingkan stadium lanjut. Itu pertama. Yang kedua, harapan hidup. Makin kecil stadium, harapan hidup makin baik. Makin tinggi stadium, harapan hidup makin rendah. Sehingga pesan pentingnya di sini adalah kalau bisa, kalau ada keluarga maupun diri sendiri mengetahui ada sesuatu, cepatlah datang, dan kalau bisa stadium dini. Sehingga kami mudah mengobati, biayanya lebih sedikit, dan harapan hidupnya lebih panjang. Lebih bagus ya. Jadi kalau sudah ada benjolan sedikit, sudah merasa ragu, langsung saja ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu ya, Dokter Anda ya. Oke. Ya pemirsa, masih dalam acara Bincang Sehat dan saya masih ditemani bersama narasumber Dr. Putu Andatusta Adiputra, spesialis bedah subspesialis onkologi konsultan, dan tentunya dari teman-teman program studi ilmu bedah Udayana. Oke, tadi di segmen pertama saya sudah bertanya dengan Dr. Andatusta ya, dan Dr. Andatusta sudah jelasin ke pemirsa di rumah kanker payudara itu apa, etiologi atau penyebabnya itu apa, dan tanda-tandanya apa. Nah, langsung saja yang ingin pemirsa di rumah ingin tahu sebenarnya pengobatan dari kanker payudara itu apa saja, dokter? Mungkin bisa disebutkan satu persatu. Ya, jadi pengobatan untuk kanker payudara itu ada 5 modalitas yang kita miliki. Pertama adalah pembedahan. Pembedahan umumnya dilakukan pada stadium awal. Kemudian radioterapi. Radioterapi penyinaran ya sama, itu merupakan penunjang dari pembedahan. Jadi sifatnya lokal. Kemudian yang ketiga adalah kemoterapi. Kemoterapi utamanya pada mereka yang sudah menyebar ke darah. Ya, sifatnya adalah sistemik. Keempat itu terapi hormonal. Terapi hormonal umumnya diberikan kepada mereka untuk kanker payudara yang tipe luminal atau hormonal. Jadi berupa anti-estrogen. Dan yang terakhir adalah terapi target atau terapi molekuler targeting terapi. Ya, ini tergantung daripada pemeriksaan molekuler yang dilakukan terhadap sampel payudaranya. Iya, jadi itu adalah modalitas atau macam-macam jenis pengobatan ya, dari stadium awal sampai stadium lanjut. Nah, tadi yang dikatakan pertama adalah operasi. Apakah harus dilakukan pengangkatan, dokter, atau operasi itu sendiri? Apabila kanker itu masih di tempatnya, dalam arti masih terlokalisir di payudara, maka pembedahan merupakan terapi utama. Kita membuang penyakitnya. Nah, apabila dicurigai telah ada menghinggapi organ tubuh lain atau menyebar atau metastasis, maka peran bedah menjadi berkurang. Malah hampir tidak ada. Karena kita akan menggunakan terapi sistemik namanya. Seperti itu. Jadi makin dini stadiumnya, maka pembedahan memiliki peran yang lebih besar. Jadi memang harus dibuang dulu ya penyakitnya, dokter ya. Iya, tapi kalau sudah menyebar, biasanya pembedahan tidak kami lakukan. Tidak dilakukan. Nah, kalau untuk penyebaran tadi kan dokter sampaikan, biasanya kemana saja nih menyebar untuk yang kanker payudara itu sendiri? Secara statistik penyebaran terbanyak itu ke tulang. Ke tulang. Tidak menutup organ lain seperti paru-paru, hati, otak, maupun juga ke payudara sebelahnya. Ya, jadi bisa menyebar ke organ-organ sekitar seluruh tubuh ya? Yang terdekat dulu ya, dokter, yang dicari? Iya, jadi itu adalah organ-organ yang tersering walaupun tidak menutup organ-organ lainnya juga.
Ya, oke. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk dampak emosional dan psikologis dari kanker payudara yang dokter sampai saat ini temuin itu bagaimana, Dok? Dampak emosional pada pasien itu tidak seperti penyakit lainnya. Ini Oke. spesifik. Jadi begitu terdiagnosa kanker payudara, tidak ada satupun pasien saya yang siap. Jadi pasti akan terjadi fase-fase pertama pasti dia akan terjadi iya kenapa harus saya ya kenapa harus saya kenapa orang lain enggak dan sebagainya. Akhirnya pertama mungkin mereka marah pertama. Kemudian mulai tawar-menawar, cari informasi. Kemudian mungkin terakhir setelah ini mungkin ya kalau saya sembuh bagaimana. Akhirnya menjadi suatu fase yang disebut dengan penerimaan atau acceptance. Oke, jadi di sini biasanya pada saat fase ini biasanya banyak informasi-informasi lain yang masuk Ya. non medis ya misalnya ya yang Ya, biasanya pasien akan berusaha memperparah. mencari informasi kemana saya sebaiknya. Ya, jadi memang harus lebih baiknya memang harus di medis seperti itu ya, dokter ya. Ya, saat ini terapi medis merupakan terapi yang memiliki Ya. data. Data yang baik dan memang sudah diakui internasional. Oke. Ya, yang ingin saya tanyakan lagi ini mungkin banyak pemirsa di rumah yang memang sudah terjangkit kanker payudara seperti itu. Kira-kira dokter, apakah ada organisasi atau kelompok dukungan untuk para penderita kanker payudara ini? Banyak. Banyak ya? Banyak sekali. Jadi kita lokal Bali memang memiliki beberapa organisasi yang saya tahu ya. Jadi bisa itu dari pasien sendiri membuat grup ya. Misalnya yang saya tahu ada Pink Fighter. Kemudian ada yayasan yang didirikan oleh orang luar dari Inggris saya tahu itu Bali Pink Ribbon. Kemudian ada mahasiswa yang ingin lebih involved di dalam penanganan kanker, mahasiswa FK Unut, Kompa, komunitas mahasiswa peduli kanker, dan banyak lagi lainnya. Ya, jadi banyak sekali ya. Ya. Di Indonesia juga sangat Di banyak. Indonesia ya. juga banyak. Ya, Ya, sehingga hari kanker juga diperingati ya seluruh dunia ya. Ya untuk payudara Oktober. Oktober. Dan juga akan membangkitkan awareness terutama perempuan untuk memeriksakan payudaranya sejak Ya. dini. Seperti itu ya. Oke. Ya, ingin diketahui lagi ya dokter ya, kan kadang perempuan ya payudara itu adalah salah satu mahkotanya seperti itu ya dokter ya. Nah, apa yang harus diketahui tentang rekonstruksi payudara setelah dilakukan operasi pengangkatan? Ada dua prinsip. Ya. Prinsipnya yang satu adalah immediate reconstruction langsung, yang kedua adalah delay reconstruction. Kedua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Setelah dijelaskan oleh dokter, apakah pasien itu memilih yang langsung, apakah yang tertunda, itu diserahkan kembali kepada pasien karena memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Untuk rekonstruksi payudara tetap bisa dilakukan. Dan kami ada divisinya untuk itu atau kadang-kadang kami juga bekerja sama dengan dokter yang memang ahli dalam rekonstruksi payudara. Oke, jadi memang jadi datang ke dokter nanti akan diberikan program juga seperti dokter sampaikan ya, diberikan konsultasi, informasi dan edukasi juga kepada pasien untuk yang terbaik. Apakah dilakukan operasi, rekonstruksi dan segala macam, nanti dokter yang akan memberikan saran seperti itu ya. Oke. Ya, ini pertanyaan ya dari teman-teman juga ya. Bagaimana sih sebenarnya peran dukungan keluarga dan teman-teman dalam perjalanan pengobatan kanker payudara? Nah, ini untuk pengobatan punya pasien yang di rumah nih, bagaimana kira-kira perannya? Jadi memang dukungan keluarga sangat penting dalam pengobatan itu. Keberhasilan juga ya dokter ya. Karena pengobatan kanker payudara bukan jangka pendek, 1-2 minggu tidak. Pengobatan kanker payudara bisa bulanan, bisa tahunan. Sehingga di sini keluarga perlu mendukung. Tidak jarang pasien itu down, sehingga keluarga di sini baik itu anak, suami itu harus mendukung. Bila perlu yang ya teman-teman dekat itu hadir. Ya di sanalah juga peran komunitas membantu. Jadi penderita yang sudah survive datang membantu, ayo jangan patah arang. Jadi kalau bisa selesaikan program pengobatannya. Oke. Kalau untuk pengobatan yang dokter sampaikan tadi, apakah memerlukan obat-obatan oral yang rutin dia harus diminum, misalnya ini seumur hidup nih minum obat ini misalnya, imunomodulator atau apa? Ada pengobatan jangka panjang yang sampai 5-10 tahun, yaitu pengobatan hormonal. Di mana itu diberikan pada mereka-mereka yang subtipe kanker payudaranya adalah subtipe hormonal.
Jadi memang tipenya yang tidak semua tipe Tidak ya, dok, semua. ya? Tidak semua tipe Tidak yang bisa semua. diberikan terapi oral atau terapi hormonal Iya. gitu. Oke, nah pertanyaan ini lagi dokter ya, apakah terdapat program screening kanker payudara yang dianjurkan? Ada. Ya, silakan. Jadi Dok. pemerintah sejak tahun 2010 Kementerian Kesehatan telah memprogramkan Sadari. Jadi kenapa tidak mamografi ya? Karena Sadari lebih murah untuk 200 juta lebih penduduk Indonesia, maka program yang paling dianggap tepat adalah Sadari. Ya, Sadari pemeriksaan payudara sendiri yang dimana itu dilatih. Jadi dokter dilatih, puskesmas dilatih untuk diberikan kepada masyarakat melalui ibu-ibu PKK dan sebagainya. Ya, mungkin sedikit saja dok, mungkin Sadari yang bisa dilakukan di rumah, mungkin sedikit aja informasi. Konsepnya Ya, adalah 7 sampai 10 hari dari hari pertama haid. Kemudian cukup dilakukan 1 kali sebulan. Jangan sering-sering. Kemudian memeriksa payudara, keseluruhan area payudara, baik dari luar mau ke dalam berakhir atau dari dalam keluar, silakan. Yang penting tidak ada bagian dari payudara yang tidak tersentuh. Dan pemeriksaan itu dilakukan paling bagus pada saat di kamar mandi di depan kaca. Jadi seperti itu pemeriksaannya. Dia tidak dibandingkan kiri kanan ya dokter ya? Iya, dan tangan kanan memeriksa yang kiri, tangan kiri memeriksa yang kanan. kanan. Pada saat memeriksa, lengan diangkat. Ya. Jadi sebenarnya tidak sulit. Jadi sebenarnya konsepnya adalah bagaimana seorang wanita itu bertanggung jawab terhadap mahkotanya. Jadi bagaimana ia memahami, seperti bagaimana kita menghafal jalan menuju ke tempat kerja. Kalau pertama kali kan bingung. Tapi kalau sudah setiap hari dilalui, ya hafal. Sama dengan Sadari itu konsepnya adalah seorang wanita menghafal payudaranya sendiri, Ya. sehingga begitu sedikit ada perubahan, dia akan segera aware. Ya, mungkin sedikit ya dokter ya cara pemeriksaan payudara tadi sedikit aja disampaikan pemirsa di rumah ada yang ingin tahu gitu loh Oh, dokter iya. ya. Jadi, Langsung saja ya. Paling bagus dilakukan di kamar mandi. Di Kenapa? kamar mandi. Sudah tidak pakai pakaian. Ya, tangannya. Yang diperiksa kiri, maka tangan kiri yang diangkat, kemudian tangan kanan yang memeriksa. Ya, tangan kanan yang memeriksa. Begitu juga sebaliknya, sisi kanan maka seperti ini. Ya, Jadi diperiksa. simple. Simple Sebenarnya aja ya. simple. Menghafal payudara sendiri maksudnya itu. Ya, seperti itu. Nah, kalau untuk benjolan, apabila ada di benjolan, kok ada benjolan nih. Nah, benjolan seperti apa yang diwaspadai? Kan ada yang benjolannya nih lunak nih, terus benjolannya nih keras. Terus ini kok lunak tapi dia goyang-goyang bisa mobile. Nah, seperti itu, Dok. Ya, umumnya yang benjolan, begitu bisa menemukan benjolan, kita Ya. bukan meminta para wanita untuk menjadi seorang dokter, tapi begitu ada perubahan, maka sebaiknya datang ke dokter Ke dokter, untuk ya. memeriksakan diri. Tetapi bila di mana ditemukan benjolan, maka yang biasanya yang bergerak seperti mudah digerakkan itu adalah ya ciri-ciri jinak biasanya. Ciri-ciri jinak ya. Ciri-ciri jinak. Jadi tapi semuanya ya tergantung dari penampilan klinis, usia, bentuk daripada benjolannya dan sebagainya. Nanti Ya. yang menganalisa adalah Dokternya. dokternya. Oke. Ya pemirsa, masih dalam acara Bincang Sehat dan saya masih ditemani bersama narasumber Dr. Putu Andatusta Adiputra, spesialis bedah sub, spesialis onkologi konsultan dan juga bersama teman-teman dari program studi ilmu bedah Udayana. Oke, dan sekarang kita sudah sampai di segmen ketiga. Jadi segmen ketiga ini dokter, kami sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di rumah yang nanti dokter akan menjawabnya. Oke, sudah siap ya dok ya? Siap. Oke, kita langsung saja buka pertanyaan pertama. Ini dia di layar kaca dokter. Dari pemirsa di rumah, dokter, apa penyebab utama kanker payudara dan bagaimana cara mendeteksi kanker payudara secara dini? Silakan dokter Andatusta. Penyebab utama adalah multifaktorial. Jadi tidak bisa ditunjuk satu pun penyebab yang pasti. Jadi multifaktorial artinya segala faktor bergabung menyebabkan terjadinya perubahan terhadap sel payudara itu. Ya, jadi bukan satu penyebab, multifaktorial. Ya. Kemudian bagaimana cara mendeteksi kanker payudara secara dini? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama dengan program Sadari, pemeriksaan payudara sendiri, seperti yang kita sudah jelaskan tadi. Ya. Yang kedua adalah dengan melakukan screening mamografi. Screening mamografi ini dilakukan pada wanita-wanita yang berusia di atas 40 tahun. Oke. Tidak untuk yang lebih muda. Jadi memang khusus untuk yang lebih Di atas- yang di atas 40 di atas tahun ya. 40 Kenapa tahun. dokter? Karena pada
usia yang lebih muda, hasil dari pemeriksaan mamografi itu kurang baik. Kurang baik hasilnya. Ya, jadi kalau sebelum itu cukup dengan sadari itu. Sadari, sadari itu yang lebih untuk program screening ya. Screening pertama. Oke, sudah terjawab pertanyaan pertama. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari pemirsa di rumah. Ini dia, dokter. Apa yang harus saya perhatikan jika memiliki riwayat kanker payudara dalam keluarga? Nah, silakan dijawab. Ini yang untuk perlu diperhatikan. Oke. Apabila di dalam keluarga ada yang menderita kanker payudara dan atau kanker indung telur, ovarium, maka itu bisa berpotensi yang namanya familial kanker payudara familial atau yang herediter yang diturunkan. Perlu dilakukan konsultasi kepada dokter untuk memeriksakan kemungkinan adanya kelainan genetik yang menyebabkan kanker payudara itu bisa diturunkan. Tapi sebenarnya ada ya dokter ya. Kalau tadi dokter sampaikan kalau genetik itu bisa, sangat bisa ya dokter ya. 10%. 10% bisa. Oke, tepuk tangan dong. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya dokter ya dari pemirsa di rumah. Ini dia. Apa pengobatan umum untuk kanker payudara? Nah, saya pernah dengar mamografi. Apa itu dokter dan peran dalam pengobatan kanker payudara ini apa? Dari pemirsa di rumah. Pengobatan yang umum untuk kanker payudara seperti tadi sudah saya jelaskan ada 5 macam. Pembedahan, radioterapi, kemoterapi, terapi hormonal, dan molekular targeting terapi. Bedanya dengan mamografi, mamografi itu alat untuk screening ya? Screening dan alat untuk memeriksa kelainan pada yang sudah ditemukan adanya benjolan. Ya, jadi dia adalah alat untuk menunjang diagnosa. Ya, jadi dia berupa ronsen. Jadi radiologi jadi mamografi itu berupa sinar X, ronsen ya. Jadi mamografi itu adalah pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis, bukan untuk pengobatan. Iya, jadi seperti itu. Dan pengobatannya juga sudah disampaikan tadi ada 5 modalitas. 5 modalitas. Oke, tangan lagi. Ya, kita masih punya pertanyaan selanjutnya. Ini dia, kita buka dari pemirsa di rumah dokter. Nah, apakah kanker payudara bisa menyebar ke organ lain? Dan apakah semua tumor payudara itu ganas? Ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi yang pertama saya jawab, kanker payudara bisa menyebar ke organ lain. Kita kenal itu di stadium 4 namanya. Menyebar ke organ paru-paru, liver, otak, tulang, dan lain sebagainya. Kemudian saya mau meluruskan pertanyaan ini. Apakah semua tumor payudara itu ganas? Nah, tumor itu artinya benjolan. Nah, tumor yang sifatnya ganas yang kita sebut kanker. Kalau tumor yang sifatnya jinak, kita tidak sebut kanker. Jadi tumor itu ada 2, ganas dan jinak. Nah, pada benjolan payudara, maka 80% umumnya adalah jinak. Jadi jangan terlalu takut dulu. Buktikan dulu ya. Jadi hanya 20% yang menjadi kanker. Yang terdiagnosa kanker. Terdiagnosa kanker ya. Jadi tidak semua benjolan di payudara itu adalah kanker. Tidak semua. Seperti itu. Oke, kita masih buka pertanyaan ya. Ya, pertanyaan selanjutnya kita buka dari pemirsa di rumah, dokter, ini dia. Nah, apakah kemoterapi selalu menyebabkan kerontokan rambut? Nah, ini efek samping kemoterapi ditanya nih. Ini adalah yang paling ditakutkan. Kan? Kemoterapi adalah salah satu modalitas terapi pada kanker payudara. Dan jenis kemoterapi apa yang diberikan itu tidak sama antara pasien satu dengan pasien lainnya. Pertanyaan ini apakah selalu menyebabkan kerontokan? Tidak. Tidak ya. Ada beberapa jenis kemoterapi yang efek sampingnya tidak ke kerontokan rambut. Akan tetapi untuk pemilihannya itu tentu saja diberikan oleh dokternya nanti. Dan sebetulnya kerontokan rambut pada kemoterapi itu sifatnya sementara. Oh, sementara aja. Selesai kemoterapi maka akan tumbuh rambut yang baru kembali. Jadi ya tidak menetap. Tidak akan botak selamanya. Iya, jadi pada saat kemoterapi aja rontok, setelah itu balik lagi. Nah, efek lain yang ditakutkan selain kerontokan apa saja dok pada kemoterapi? Paling ditakutkan mual muntah biasanya. Mual muntah ya. Iya, mual muntah. Tapi kita sudah punya obat-obatan untuk itu. Iya, jadi itu adalah efek samping setiap orang kan, tidak setiap orang ya, hanya beberapa orang. Tidak setiap orang. Tidak setiap orang. Jadi tergantung si individu itu. Oke. Ya, masih ada pertanyaan lain kita buka dari pemirsa di rumah. Ini dia dokter. Nah, apa peran terapi hormon dalam pengobatan kanker payudara? Silakan dokter Anda. Terapi hormon dalam pengobatan kanker payudara di sini yang dimaksud adalah
terapi anti estrogen. Jadi hormon estrogen itu adalah salah satu pemicu pada kanker payudara tipe luminal atau tipe hormonal. Dan kita memberikan hormonal terapi maksudnya adalah memblok hormon estrogen itu. Artinya terapi hormonal merupakan salah satu modalitas dalam pengobatan kanker payudara yang biasanya diberikan jangka panjang. Iya, jadi khusus untuk tipe hormonal atau tipe luminal. hormonal atau tipe luminal. Jadi tidak semua kanker payudara itu bisa dikobati dengan terapi hormon Tidak ya. semua. Jadi salah satu tipenya saja. Ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini dia. Apakah pembedahan selalu diperlukan dalam pengobatan kanker payudara? Ini dari pemirsa di rumah juga ya. Silakan dokter Anda. Pembedahan umumnya di awal itu merupakan suatu diagnostik. Jadi dinamakan biopsi. Biopsi itu mengambil sedikit sampel dan itu memang dilakukan oleh ahli bedah. Perannya dalam diagnostik. Dalam pengobatan itu perannya pada stadium awal. Oke. Jadi pada stadium yang lanjut, stadium 4 justru pembedahan perannya menjadi semakin menurun. Kalau untuk stadium 1 dan 2, ya pembedahan merupakan terapi utama pada kanker Jadinya payudara. mengangkat benjolannya itu ya dokter ya? Jenis pembedahannya Jenis berbeda-beda. Oke. Bisa hanya mengangkat benjolannya saja, disertai jaringan sekitarnya, atau mengangkat keseluruhan Keseluruhan payudara. payudara. Jadi itu tergantung dari indikasi dari pengobatannya itu. Indikasi. Oke. Ya, kita masih punya pertanyaan dari pemirsa di rumah. Ini dia. Masih ada? Ya, apakah makanan dan gaya hidup berperan dalam risiko kanker payudara? Ini yang paling ditakutkan nih dokter. Ini salah makan nih. Iya, jadi yang Banyakan makan sate katanya biasanya bisa bikin kanker kan gitu ya. ya ada. Jadi makanan dan gaya hidup memang berperan terhadap terjadinya kanker, tapi secara umum ya, secara bukan umum. spesifik untuk satu kanker payudara saja. Dan ini nasihatnya adalah kita harus mengikuti pola makan yang sehat, well balanced healthy diet, dan kemudian gaya hidup juga kita mengurangi pola hidup stres. Ya, merokok juga ya dokter ya? Tentu saja gaya hidup yang itu merokok yang sudah Banyak penyakit yang disebabkan oleh itu. ya salah Oke. satunya kanker payudara juga. Oke. Bisa diakibatkan oleh merokok, kemudian minum alkohol dan sebagainya, yang bisa menurunkan imunitas, di mana ketika imun lemah, maka bukan hanya kanker, penyakit lainnya pun mudah masuk. Oke, jadi sangat berperan penting ya, peran gaya hidup terutama makanan, pola makan itu sendiri. Oke, kita masih punya dari pemirsa di rumah, kita buka dulu. Ya, bagaimana saya bisa mendukung diri saya selama pengobatan kanker payudara? Silakan Ini dokter pasien Anda. pasti yang bertanya ya. Iya, tentunya. Bagaimana saya bisa mendukung diri saya selama pengobatan kanker payudara? Selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif. Dunia tidak akan runtuh besok. Oke. Jadi setiap pasien seyogianya mengencourage dirinya untuk bisa berpikir positif dan tentu saja nanti akan menyebar ke teman-teman lainnya dalam arti pasien-pasien lainnya. Iya, curhat ke tempat yang benar ya, ke dokter juga bisa curhat ya, mungkin bisa memberikan motivasi ya. Oke. Memberikan motivasi, ya. Oke, kita masih punya sedikit lagi pertanyaan, kita buka di layar kaca kita. Oke, apa yang harus saya lakukan setelah selesai pengobatan kanker payudara? Silakan Setelah dok. selesai pengobatan kanker payudara, maka seyogianya pasien melakukan follow up. Follow up untuk kanker payudara biasanya sudah diprogram oleh dokternya. Ada yang datang setiap bulan, ada yang setiap 3 bulan, dan ada yang setiap 6 bulan. Oke. Jadi itu sudah diprogram. Jadi ikutilah apa yang sudah diprogram oleh dokternya. Iya. Ya. Ya, Kapan jadi dinyatakan sembuh atau kapan dinyatakan sudah terkontrol? Pada kanker kita tidak menyatakan sembuh ya, Iya. kita menyatakan survive. survive. Targetnya adalah 5 years survival. Jadi angka kelangsungan hidup 5 tahun. Iya, jadi itu adalah target dari Ya untuk follow up. pengobatan, follow up dari kanker itu sendiri. Oke. Tak terasa ya pemirsa, masih dalam acara Bincang Sehat dan saya masih ditemani bersama Dr. Putu Andatusta Adiputra, spesialis bedah subspesialis onkologi konsultan, dan tentunya bersama teman-teman dari program studi ilmu bedah Udayana. Oke. Nah, sekarang kita sudah sampai di segmen terakhir dokter ya. Segmen keempat adalah mitos atau fakta. Jadi di sini dokter Anda akan meluruskan statement-statement yang sudah banyak bergulir di masyarakat. Oke, sudah siap ya dok ya? Siap. Oke, kita langsung saja buka statement yang pertama. Ini dia. Hanya wanita yang bisa terkena kanker payudara. Nah, saya mau lempar dulu ke penonton di studio. Ini mitos atau fakta? Mitos.
Aduh, lemes sekali. Sekali lagi, mitos atau fakta? Mitos. Ya, gimana dok? Ya, ini hanya mitos, karena Mitos. laki-laki juga Tepuk bisa. tangan dulu. Jadi benar ya, ini mitos karena laki-laki Juga bisa terkena. juga bisa terkena ya. Jadi tidak hanya dominasi wanita, tapi pria juga bisa. Pria juga bisa, walaupun angka kejadiannya cuma 1% seperti Ya. itu. Oke, sudah terjawab. Kita buka statement selanjutnya. Ini dia. Kanker payudara hanya menyerang orang yang memiliki riwayat keluarga dengan kanker payudara. Nah, penonton, ini mitos atau fakta? Mitos. Gimana dokter Anda? Ya, jadi ini mitos. Jadi Mitos? kanker payudara bisa menyerang siapa saja, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi ini benar ya, mitos. Mitos. Oke, benar. Jadi masuk ini penjelasannya dokter Anda ya. Oke. Kita lanjutkan ke statement selanjutnya. Ini dia. Mastektomi atau pengangkatan seluruh payudara adalah satu-satunya pilihan pengobatan jika Anda terkena kanker payudara. Nah, penonton, ini mitos atau fakta? Mitos. Ya, gimana dokter Anda? Ya, jadi terapinya bukan hanya mastektomi, banyak terapi lainnya dan pembedahan pun juga banyak jenisnya. Ya, Sehingga ini tidak benar. Jadi ini adalah mitos. Mitos, ya. Oke, bener lagi. Jadi yang ditakutkan biasanya, aduh nanti kanker payudara diangkat payudaranya nggak punya payudara. Jadi tidak semua Tidak dilakukan semua, mastektomi tidak semua ya. seperti itu. Jadi ada indikasinya. Jadi harus periksa ke dokter seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke statement selanjutnya. Ini dia. Kanker payudara hanya terjadi pada wanita yang memiliki payudara besar. Nah, ini kira-kira udah senyum-senyum. Ini mitos atau fakta? Mitos. Gimana dokter Anda? Mitos. Mitos. Semua jenis bisa Payudara terkena. semua jenis ya, mau tidak tergantung ukuran Tidak, seperti itu ya. ukuran tidak. Oke, sedikit aja. Tapi kan walaupun yang kecil juga bisa ya dokter ya? Iya, jadi itu tidak tergantung dari ukuran payudara. Tidak tergantung dari ukuran payudara. Jadi Ya. ini adalah mitos. Mitos, Oke. Ya, kita masih punya statement selanjutnya. Kita buka, ini dia. Mamografi menyebabkan kanker payudara. Nah, ini di masyarakat loh dokter ya, banyak yang bergulir ya. Kita tanya ke penonton, ini mitos atau fakta? Mitos. Gimana dokter Anda? Ini mitos. Mitos. Mamografi yang baik dan sesuai dengan program yang dirancang oleh pemerintah, maka itu adalah alat diagnostik. Ya, jadi ini adalah alat diagnostik ya. Jadi kan banyak juga banyak di masyarakat juga bergulir ya. Kalau sering-sering kena X-ray atau radiologi masuk ke dilakukan radiologi itu gampang menderita kanker. Nah, itu mungkin yang sedikit bisa dokter Anda luruskan. Iya, jadi paparan sinar X memang dalam jumlah yang akumulasi yang dosis yang tinggi Dan sering. memang merupakan karsinogenik ya, merupakan suatu karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker pada bagian tubuh manapun. Akan tetapi kalau dilakukan mamografi yang sifatnya screening setahun sekali itu tidak terbukti. Jadi yang berbahaya itu ya kebocoran nuklir, Oke. yang itu lebih berbahaya. Iya. Ya, jadi Kebocoran nuklir, sampah radioaktif itu yang lebih berbahaya. iya, jadi tidak usah takut untuk dilakukan mamografi apabila memang diperlukan pemeriksaan mamografi itu Ya, dokter ya. kalau memang seperti ini menjadi menakutkan, petugas ronsen pun berbahaya dong. Oke. Jadi mereka punya alat untuk mengukur. Jadi Kadar radiasi. radiasi yang mereka terima setiap tahunnya. Iya, jadi tidak usah takut untuk dilakukan mamografi apabila diperlukan seperti Ya. itu ya. Iya. Oke, kita lanjutkan ke statement selanjutnya. Ini dia. Semua benjolan pada payudara adalah tanda dari kanker payudara. Nah, saya tanya ke penonton, ini mitos atau fakta? Mitos. Silakan dokter Anda. Ya, dari statistik menyatakan ya termasuk saya sendiri melihat bahwa dari 10 pasien dengan benjolan payudara yang masuk ke tempat praktek, maka yang terbukti kanker hanya 2. Jadi 80%-nya adalah penyakit payudara jina. Oke. Jadi ini tidak benar. Tidak benar. Jadi ini adalah Mitos. mitos. Oke, benar ya. Tepuk tangan lagi dong. Semuanya mitos ya, belum ketemu fakta kita ya. Ya. Oke. Ya, jadi banyak mitos-mitos yang bergulir di masyarakat Banyak sekali, ternyata ya. banyak Oke, sekali. kita lanjutkan. Kita masih punya statement selanjutnya. Ini dia. Ya, kanker payudara tidak dapat terjadi
pada wanita muda. Nah, dibaca dulu baik-baik ini jebakan ya. Tidak dapat terjadi pada wanita muda. Nah, penonton, ini mitos atau fakta? Mitos. Gimana dokter? Mitos atau fakta? Ini mitos. Mitos ya. Kanker payudara dapat terjadi pada usia muda, walaupun persentasenya lebih rendah. Tapi, Ya, tapi bisa. Jadi bisa. Nah, kalau untuk kanker payudara kan bisa pada usia muda. Jadi harus sudah terjadi akil balik itu ya istilahnya ya dokter. Ya, muda itu maksudnya adalah sudah Menstruasi. Sudah menstruasi. Menstruasi ya. Karena ya salah satu dari faktor pemicunya adalah paparan estrogen. Iya, estrogen. Jadi wanita atau anak-anak yang belum mengalami menstruasi belum bisa terjadi. Tidak akan bisa juga ya terjadi. Belum pernah ada kasusnya. terlaporkan. Iya, oke. Ya, belum pernah terlaporkan. Ya, jadi ada. Sepengetahuan Ya, jurnal yang kami baca belum pernah terlaporkan. ada ya. Jadi kasusnya memang yang sudah mengalami payudara seperti itu. Sudah mengalami menstruasi. Ya, jadi termuda yang pernah kami tangani itu usia 21 tahun. Iya, masih muda sekali ya. Oh, Jarang tapi. jarang ya, sangat jarang. Oke, jadi mitos, tepuk tangan lagi. Ini penontonnya benar semua ya dok ya, jadi menyimak jelas. Oke, kita masih punya statement selanjutnya, ini dia. Pemijatan payudara dapat mencegah kanker payudara. Nah, penonton, ini mitos atau fakta? Mitos. Silakan, dokter Anda. Pemijatan pada payudara. Mitos atau fakta dulu? Ini mitos ini. Mitos ya, oke. Ya, jadi pemijatan pada payudara mencegah tidak benar ya, tidak benar. Jadi pemijatan pada payudara justru harus dilakukan secara gentle. Ya. Ya, harus dilakukan secara gentle. Jangan terlalu keras. Kalau terlalu keras akan menyebabkan cedera. Oke, jadi ini cedera adalah cedera ini justru akan berpengaruh terhadap struktur payudara. Oke, jadi pemijatan bisa dilakukan tapi yang pelan aja ya, nggak Gentle. usah terlalu. Yang Misalnya gentle, pada ya. ibu hamil menyusui Ya. ya. Ibu hamil menyusui itu bisa dilakukan pemijatan. Iya, jadi seperti itu. Oke. Kita masih punya satu pernyataan lagi, kita lihat di belakang, silahkan. Kanker payudara selalu menyebabkan rasa sakit. Nah, penonton, ini mitos atau fakta? Sekali lagi, ini mitos atau fakta? Mitos. Sedikit saja dokter, ini mitos atau fakta? Kanker payudara Selalu menyebabkan rasa sakit. Tidak. Tidak, mitos jadinya ini ya. Mitos ini. Mitos ya. Jadi karena datang-datang sudah stadium lanjut, jadi tidak banyak alasan dari pasien datang dalam keadaan sudah lanjut adalah nak dan sakit nih kan. Nak dan sakit, nggih. Oke, jadi ini adalah mitos. Nah, karena keterbatasan waktu, dokter mungkin bisa sampaikan ke pemirsa di rumah apa yang ingin disampaikan, sedikit kesimpulan, silakan dokter Anda. Ya, jadi saya mengutip dari guru saya, ya, guru besar kami, Profesor Dr. Ida Bagus Cakra Wibawa Manuabe, bahwa the best weapon against cancer is education. Jadi senjata terbaik untuk menghadapi cancer bukan uang, bukan bukan yang lainnya, tetapi pendidikan. Pendidikan. Ya. Karena pendidikan akan menyebabkan rakyat atau warga itu memiliki akal sehat dan logika yang baik. Iya. The best weapon against cancer is education. Okay. Itu kalimat yang selalu diucapkan oleh guru saya, Prof. Cakra Wibawa Manuabe. Iya, dan itu adalah sebagai motivasi. Ya, motivasi. Oke. Nah, tak terasa ini sudah 1 jam perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih ya dokter Anda atas kehadirannya. Terima kasih, dan jangan kapok-kapok diundang ya dokter ya. Dan terima kasih juga bersama teman-teman dari program studi ilmu bedah udayana. Terima kasih sudah hadir, dan untuk pemirsa tak terasa sudah 1 jam perjumpaan kita pada hari ini. Akhir kata, saya Dr. Agung Anteja mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mohon undur diri, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.